Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Zaratul Abrar yang dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk menyampaikan suatu hadis yang bertema melawan waswas atau godaan setan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza wa man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa rabbaka fa idza balaghahu falyasta'idz billah wal yantah." Yang artinya, setan yang mendatangi salah seorang dari kalian lalu bertanya, siapakah yang menciptakan ini, siapakah yang menciptakan itu, hingga dia bertanya, siapakah yang menciptakan Tuhan kalian. Oleh karena itu, jika telah sampai kepadanya hal tersebut, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dan hendaklah dia menghentikan waswas tersebut. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Isi kandungan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa setan dapat mendatangi seseorang untuk menghembuskan waswas atau godaan dan syubhat atau keraguan ke dalam hati manusia, di antaranya dengan membisikkan kalimat-kalimat yang dapat menimbulkan keraguan-raguan secara halus hingga menggiringnya kepada kalimat kufur. Banyak cara setan yang dilancarkan setan dalam menghembuskan waswas pikiran jahatnya kepada manusia, antara lain: 1. Setan menghiasi kemaksiatan. Setan menghiasi kemaksiatan dengan hiasan-hiasan indah sehingga kemaksiatan tersebut tidak nampak lagi sebagai kemaksiatan di mata manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Quran surat An-Nisa ayat 120. 2. Setan menakut-nakuti manusia. Tatkala ada sebagian manusia tidak mempan dengan hiasan-hiasan setan, maka setan menggunakan cara lain, yaitu menakut-nakuti mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik dan Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetap takutlah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran surat Ali Imran ayat 175. Namun begitu, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan petunjuk kepada para hambanya melalui lisan Rasulnya, yaitu kiat-kiat untuk menangkal dan mengusir setiap serangan yang dilancarkan setan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Ikhlas. Hamba-hamba Allah yang ikhlas akan dijaga dan diselamatkan dari gangguan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iblis berkata, "Ya Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. 2. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam sebagian riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kita bahas di atas ada disebutkan dengan lafaz, sesungguhnya setan mendatangi salah seorang dari kalian lalu bertanya kepadanya, siapa yang menciptakan langit? Ia menjawab, Allah Azza wa Jal. Lalu setan bertanya lagi, siapa yang menciptakan bumi? Lalu ia menjawab, Allah. Sehingga setan bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Maka apabila salah seorang dari kalian merasakan suatu waswas seperti ini, hendaklah dia mengucapkan, aku beriman kepada Allah dan para Rasulnya. 3. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisikan setan ini yang mempunyai peran penting dalam perkembangannya penyakit mental dan gangguan psikologis, dan sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala,
kita diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari musuh yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Quran surat An-Nas ayat 1-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Senantiasa ingat kepada Allah, zikrullah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka menyadari kesalahan-kesalahannya. Quran surat Al-A'raf ayat 201. Untuk itu, rutinlah membaca zikir pagi dan sore serta menjelang tidur dengan bacaan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dan ayat kursi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kami akhiri, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an buldanil muslimina 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.